Halo guys, selamat sore buat kita semua dan teman-teman akan menonton video saya. Saya mengucapkan terima kasih juga yang berikan yang saran, pemikiran yang akan membangun untuk mengembangkan apa yang menjadi kesalahan untuk saya. Terima kasih. Kali ini kita akan berbicara tentang sering kita dengar, yang sering kita lihat, bagaimana orang berbicara di depan umum atau disebut public speaking. Jadi ada beberapa teknik yang harus kita belajar bersama-sama di video kali ini. Dan saya bukan orang yang public speaker, bukan orang yang berkomunikasi yang handal, tetapi apa yang saya pelajari saya bisa membagikan kepada teman-teman bahwa kita orang yang sering bilang orang Papua itu orang yang terbelakang, orang yang tidak bisa berbuat apa-apa, orang yang miskin dalam pendidikan, tingkat kemajuan, kemudian tingkat ekonomi dan pendidikan yang terbelakang di Indonesia Timur. Jadi kali ini video saya yang sederhana, tapi saya juga harus mampu membagikan apa yang saya pelajari. Baik, terima kasih. Ada 8 teknik yang harus kita pelajari dalam hal ini public speaking. Dasar yang kita harus belajar dari dasar. Sering orang yang berkomunikasi sering disebut juga orang yang biasa dibilang pengacara, ada yang bilang juga pembawa acara. Sebetulnya sih itu pembawa acara, pemandu acara, MC, dan ya bahasa gaul yang lain-lain. Tapi kita belajar tentang seorang speaker atau public speaking, pembawa acara, yang terlebih dahulu kita percaya kepada Tuhan, karena Tuhan berikan segala sesuatu dan kita tidak bisa membalas segala sesuatu kepada Tuhan juga, karena Tuhan berikan secara cuma-cuma. Makanya kita harus percaya kepada Tuhan. Kemudian yang pertama adalah kita harus percaya diri bahwa saya bisa, saya harus tampil kali ini yang event yang sekarang kita adakan. Kemudian dalam event itu ada beberapa hal yang menjadi kendala begitu, tapi kita harus usahakan untuk bahwa saya hari ini siap dan saya hari ini mampu tampil dan menyampaikan sesuatu yang benar dan pasti. Itu yang pertama. Jadi ketika kita harus menyampaikan informasi yang benar, supaya audiens yang hadir di event itu mereka juga enak bisa didengar apa yang kita harus sampaikan, informasi yang benar dan pasti. Jadi harus kita percaya diri, kita harus usahakan menguasai kata kalimatnya, menguasai apa yang harus saya sampaikan, bagaimana tempatnya, di mana, waktunya kapan. Itu kita harus pelajari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita harus berpikir yang positif. Jadi kita tidak bisa terganggu dengan pikiran-pikiran yang lain untuk pada saat acara berlangsung, karena ketika kita punya pikiran dengan pemikiran-pemikiran luar, maka konsentrasi dan pikiran kita luar, penyampaian kata kalimat pun tidak connect dan audiens pun tidak mengerti apa yang maksud dia sampaikan. Itu yang perlu. Kemudian yang ketiga adalah kita harus relax. Segala sesuatu yang disampaikan kita tidak boleh terlalu tegang berdiri, terlalu tegang. Kita harus tidak usah lah, pokoknya kita harus relax, santai saja, buang mata ke depan. Bagaimana harus saya sampaikan beberapa yang materi atau beberapa susunan yang harus saya sampaikan. Ini bukan hanya untuk membatasi
pembawa acara saja, tapi ini harus kita menjadi moderator atau narasumber dan sebagainya, karena yang menentukan adalah komunikasi kita, tutur kata, kalimat kita yang disampaikan supaya orang bisa dimengerti dan dipahami maksud daripada itu. Kemudian yang keempat adalah eye contact atau kontak mata. Jadi ketika kita harus buang mata, itu harus kita fokus pada audiens kita. Ketika kita harus buang mata kiri kanan dan ke sana, kita sampaikan begini, nanti orang audiens mereka ada berarti orang ini dia belum siap juga dan masih ragu-ragu karena belum percaya diri, pasti akan ada berpikir harus seperti itu, tapi tidak, itu harus usahakan dihilangkan. Lalu kita harus kontak mata yang benar, kemudian kita harus fokus ke depan. Kemudian yang keempat adalah bahasa yang jelas. Jadi kita sampaikan informasi yang jelas supaya orang bisa dimengerti apa yang kita disampaikan pada saat event-event itu. Ketika orang yang enak didengar dan enak bisa dimengerti. Kalau kita berbicara kemudian orang-orang yang tidak perhatikan ke kita karena posisi kita, pembicaraan kita tidak mengerti, makanya kita harus berusaha untuk sampaikan. Kemudian yang berikut adalah hindarilah yang bahasa yang negatif. Kita berusaha harus hindari bahasa negatif, karena apa? Yang orang yang sering ketika berbicara bisa gerak, bisa pegang kepala, bisa begini, bisa berdiri, bisa begini, dan sampaikan itu hal yang berbicara yang negatif, karena yang harus kita sampaikan dengan tangan yang bebas, semua harus yang bebas, dengan gaya kita, dengan gerakan kita, dengan tubuh kita harus yang positif, supaya ketika orang audiens yang hadir mereka bisa dimengerti dan bisa dipahami. Kemudian yang ke-8 adalah terus berlatih. Ketika kita sebelum tampil dalam event tersebut, kita harus berlatih. Seorang speaker atau pembicara atau yang public speaking luar biasa, karena melalui proses itu dan dia tampil dan dia sampaikan informasi dan sampaikan sesuatu yang pasti. Karena tanpa kita belajar, tanpa kita berlatih, tidak mungkin. Seorang yang luar biasa pun dia harus belajar dengan melalui proses itu, bukan untuk sekedar yang harus saya ini orang sudah diberikan kepercayaan ke saya dan saya harus menyampaikan sesuatu. Tidak segampang itu, tapi terus dan berlatih. Terima kasih saudara-saudara yang sedang menonton saya, kemudian juga akan menonton. Saya berharap berikan masukan di mana ada kekurangan yang saya sampaikan, tetapi ini suatu teknik-teknik yang dasar yang apapun yang saya sudah dipelajari, tapi bukan saya ini orang komunikator, tetapi saya harus memberikan atau menyampaikan kepada kita bahwa kita harus bisa, Papua harus bisa.